Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi Pradana. Saya adalah seorang desainer. Kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah infografis dengan cara menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, alangkah baiknya kita harus tahu dong apa itu infografis. Singkatnya, infografis merupakan informasi baik itu berupa gambar maupun teks. Apa-apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan infografis? Yang pertama, yang harus diperhatikan dalam pembuatan infografis yaitu terdapat informasi yang disampaikan. Yang kedua, informasi jelas dan tidak bertele-tele. Ini kenapa? Karena dalam infografis harus singkat, padat, dan jelas agar pembaca tidak kebingungan dalam mengaksesnya. Yang ketiga, informasi berdasarkan sumber yang valid. Berita atau informasi haruslah valid atau berasal dari sumber yang terpercaya, karena ini adalah sebuah infografis yang dimana pembaca itu akan mengaplikasikan atau melihat berita tersebut dengan baik. Yang keempat, biasanya terdapat ilustrasi. Nah, dalam sebuah infografis biasanya itu terdapat sebuah gambar, ilustrasi, ataupun teks di dalamnya. Yang kelima, biasanya disertai diagram atau flowchart. Nah, ini adalah biasanya menjadi suatu karakteristik dari sebuah infografis di mana terdapat beberapa diagram, baik itu diagram garis, diagram batang, atau diagram lingkaran. Gimana? Udah tahu semua kan infografis itu apa dan apa saja elemen yang harus ada di dalamnya? Sebelum kita mulai, kami telah menyediakan aset-aset ataupun gambar-gambar yang akan dipakai di infografis yang akan saya buat nanti supaya Anda bisa mengikuti apa pembelajaran yang ada hari ini. Oke, langsung saja kita buat. Oke teman-teman, mari kita mulai cara pembuatan infografisnya. Kali ini kita akan membuat sebuah infografis tentang statistik ketenaga kerjaan. Oke, mari kita mulai, mari kita buka Adobe Illustrator kita. Baiklah, setelah kita membuka Adobe Illustrator kita akan membuat lembar kerja. Klik Create New, maka akan keluar window seperti ini, dan kita pilih biasanya untuk sebuah infografis itu tergantung ukurannya. Biasanya untuk sebuah infografis tidak terbatas untuk ukuran lembar kerjanya, akan tetapi kali ini kita akan menggunakan sebuah lembar kerja A4. Kita klik A4 nya, setelah itu kita create atau kita buat. Baiklah, setelah lembar kerja terbuka, maka kita akan membuat sebuah infografisnya. Dimulai dari judul. Untuk pembuatan judul dan memasukkan teks, kita klik yang namanya text tool atau bisa dibilang type tool. Nah, ini kalian klik di sini, terus kita klik di lembar kerjanya, maka akan keluar seperti ini. Infografis tentang statistik ketenaga kerjaan di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, setelah selesai, sama seperti kita memakai Word atau Microsoft Word, di sini di atas ini ada yang namanya paragraf, dan itu mengatur kalau align center ini namanya kita taruh di tengah, jadi posisinya itu di tengah. Kita bisa menaruhnya di tengah jika kalian klik teksnya, maka di sini akan ada yang namanya horizontal align center. Ini namanya kita mengotomatiskan posisi dari teks tersebut. Oke, jadi dia pasti berada di tengah. Jika kalian ingin membesarkan hurufnya, kalian bisa sama seperti di Word atau Microsoft Word, kalian ada klik di sini yang namanya font size. Font size ini tinggal kalian klik, ini memperbesar hurufnya. Oke, 24 cukup. Baik, setelah ini kalian bisa pilih yang namanya tipografi. Kalian bisa pilih namanya macam-macam tipografi di komputer kalian atau di laptop kalian. Pilih yang mana kalian suka. Oke, jika tergeser lagi sedikit, tinggal di horizontal align center, maka dia akan ke tengah lagi. Oke, setelah daripada itu kita akan membuat sebuah garis. Cara membuat sebuah garis itu ada di pen tool. Pen tool ini berfungsi sebagai pembuat garis, di mana jika kita klik dan kita bawa garisnya seperti ini, maka dia akan membuat sebuah garis.
untuk membesarkan sebuah garisnya, kita klik garis yang sudah kita buat tadi. Maka di sini ada yang namanya ini fill. Fill itu berfungsi sebagai isi dari sebuah objek, warna dari sebuah objek. Jadi jika kita membuat sebuah objek, maka fill itu berfungsi sebagai di dalamnya. Sementara kalau kita swap fill, jadi di sini ada fill dan ini ada stroke. Kita akan memakai sebuah stroke. Jadi jika kita klik objeknya, maka kita swap fill, maka yang dipakai adalah stroke-nya aja atau garis pinggirnya saja. Oke. Jadi kita klik garis yang kita mau besarkan tadi, kita swap fill, maka di sini akan semakin tebal. Untuk mengatur ketebalannya, maka di sini ada stroke, ada angka-angka stroke di sini. Ini cara menebalkannya. Oke. Dua cukup. Setelah ini kita akan membuat sebuah isi dari infografisnya itu sendiri. Oke. Kalian bisa meniru atau kalian mau membuat infografis kalian sendiri juga bisa, karena isi pasti lebih kecil size-nya daripada judulnya. Baiklah, setelah kalian membuat sebuah teksnya, maka kita tinggal mengatur seberapa besar teks yang seberapa luas teks yang bakalan kita bikin. Oke. Jika kalian ingin membuat desain, kalian membutuhkan yang namanya ruang atau nafas di dalam desain kalian. Intinya kalian membutuhkan jarak antara pinggir garis dengan teks kalian agar bisa dinikmati oleh pembaca dan tidak membuat dan kalian itu seakan-akan penuh. Baiklah, setelah kalian membuat teks kalian atau isi dari sebuah infografis kalian, kali ini kita akan memasukkan sebuah logo ke dalam infografis kita. Caranya dengan klik di folder kita, lalu setelah klik kita menemukan logo kita. Nah, logo ini kita blok semuanya atau kita select, lalu kita drag atau kita bawa ke lembar kerja kita seperti ini. Dilepas saja, maka gambarnya akan keluar. Nah, setelah itu, setelah dua-duanya ini select, kita kecilkan, kita resize. Caranya dari sudut ini kita drag aja seperti ini. Hati-hati karena jika kalian tidak menggunakan tombol shift, maka dia akan nge-stretch. Gambarnya itu bakalan gepeng ataupun menyempit. Maka kita klik shift, maka bentuknya akan normal seperti biasa sambil ditekan. Kita atur berapa size yang bakalan kita gunakan. Setelah sudah kita atur, maka yang komentar di sini untuk yang kabupatennya di sini. Kali ini kita akan membuat diagram garis. Caranya kita klik tombol pen tool lagi, kita buat gambar yang seperti ini. Oke. Sudah seperti ini, kita swap fill. Ya. Maka akan timbul seperti ini. Jangan lupa stroke-nya dibesarkan. Usahakan jika kalian membuat garis atau garis baru, usahakan dia sama size-nya sama yang di atas ataupun sama aset yang kalian buat sebelumnya. Baiklah, setelah dibuat seperti ini, kita akan membuat sebuah informasi. Kita akan membuat sebuah informasi untuk diagram garisnya. Oke, pertama kita klik T lagi, ini untuk type tool, untuk teks tadi. Kita klik di sini, kita taruh informasi 2017. Oke, seperti ini kita taruh di sini, sama seperti yang lain. Untuk mempermudah agar teks 2017 atau 2018 nya ini rapi, kita menggunakan yang namanya tombol Alt, Oke, klik 2017 nya atau type-nya atau teksnya, terus kita klik Alt dulu, baru di drag sambil tekan shift-nya biar rapi. Oke, sudah. Ketika sudah seperti ini,
kalian nggak perlu lagi ngedrag seperti tadi atau mengcopy teksnya lagi. Kita tinggal tekan Ctrl D dua kali lagi ya. Jadi jarak antara 2017 sama 2017 yang lain, teks sama teks yang lain itu ada jaraknya dan rapi dan presisi. Jika garis lebih pendek daripada teksnya, maka kita tinggal menggunakan yang namanya tombol selection tool atau direct selection tool. Tinggal klik saja. Setelah itu klik yang anchor point yang ada di sini, klik, terus klik sekali saja, terus kalian drag pas di tengah 2017. Setelah garisnya kita luruskan ke teks yang terakhir, kita akan membenarkan teksnya. Kita klik saja, type tool lagi, kita klik, kita ubah jadi 2018 dan seterusnya. Misalnya seperti ini. Baik, setelah jadi seperti ini, maka kita akan membuat garis dengan 5 titik. Oke, pertama kita pakai dulu pen toolnya, kita klik pen toolnya, terus kita taruh di sini pen tool sekali, klik sekali, sudah. Di situ kita bikin acak aja dulu, nggak usah takut. Kita bikin dulu acak dengan 5 titik di atas angka di masing-masing tahun. Oke, habis itu kalau misalnya seperti ini jangan takut, klik di sini, klik selection tool lagi. Gambarnya akan ngefill, karena gambarnya masih fill, maka kita swap fill menjadi stroke lagi. Oke, maka akan jadi diagram garis lagi, lalu kita atur size-nya. Kita akan memasukkan informasi di mana jumlah dari diagram ini. Dengan data yang sudah kita punya, jadi kita bisa mengatur tinggi rendahnya sebuah diagram ini. Data pertama kita akan tulis lagi seperti teks tool tadi. Klik T di keyboard atau klik di sini type tool. Sudah, habis itu kita rubah nilainya menjadi 62,27. Kita akan menduplikasi font ini dengan cara klik Alt, kita drag ke kanan, kita lepas, habis itu tinggal klik Ctrl D. Saya tinggal rubah saja informasi di dalamnya. Dari semua diagram ini, 62 itu adalah angka yang terkecil, maka otomatis dia akan taruh di posisi yang rendah. Terus 62,89 otomatis dia di atas 62 sedikit. Oke, itu juga seterusnya. Ini adalah diagram garis yang akan kita gunakan sebagai infografis kita. Jika kalian ingin menaruh gambar ini di tengah, posisinya di tengah, maka dengan cara select semua gambarnya, kalian group dulu, misalnya Ctrl group. Setelah select group ini, baru kalian bisa yang namanya horizontal dan center, jadi ditaruh di tengah posisinya. Kita akan menaruh judul ini diagram apa sih gitu. Selesai dengan diagram garisnya, kita kali ini akan membuat diagram batang, tapi kita akan membuat sebuah garis dengan cara klik P di keyboard atau di pen tool sini ya. Lagi di sini, terus kita garis di sini, jangan lupa shift-nya biar ukurannya sama. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan sebuah kotak. Cara kita memasukkan sebuah kotak itu adalah klik di sini. Ini yang namanya adalah rectangle tool. Rectangle tool itu berfungsi sebagai membuat sebuah shape atau sebuah bentuk. Oke. Nah, seperti ini. Oke, kali ini kita tidak akan membuat sebuah stroke, tapi kita akan membuat sebuah fill. Maka kita swap lagi fill-nya jadi fill. Oke. Sama seperti di atas, kita akan mengcopy atau menduplikasi objeknya seperti ini. Kita samakan saja posisinya antara 2018 sama 17 itu, samakan saja. Kita samakan aja. Jangan lupa tekan tombol shift-nya. Setelah seperti ini sudah, tinggal Ctrl D saja. Daripada kalian susah untuk membuat ini lagi dari awal, kalian tinggal ungroup dulu, ungroup. Kalian selection dari 2017 ke 2021 nya, kalian klik tombol Alt, terus di drag ke bawah, lalu tekan tombol shift ditahan juga. Jadi
dia akan membuat berita yang sama. Baiklah, sekarang kita akan membuat sebuah objeknya itu bengkok. Oke, dengan cara kita klik tombol selection dari selection tool di sini, tapi kita klik dulu shape toolnya, kita klik, lalu kita direct selection tool. Habis itu kita klik di sini anchor point-nya. Nah, klik di sini sekali, terus diklik di sini sambil tekan tombol shift, klik. Oke, habis itu kita tarik seperti ini. Kalau misalnya tidak mau narik seperti ini dan biar presisi, maka kita Ctrl Z dulu. Itu Ctrl Z fungsinya untuk mengulang. Kita pakai yang namanya corner di sini. Nah, ini kita atur berapa bendingnya atau berapa bulatannya yang bakalan kita pakai. Kita pakai di sini ukuran 9. Oke. Begitu juga seterusnya. Setelah itu kita akan memberinya warna. Misalnya kita akan memberi warna, klik shape toolnya, lalu klik warna di sini. Nah, ini kalian tinggal memilih warna apa saja yang bisa kalian gunakan. Oke, kalau saya di sini saya akan memilih warna hijau. Nah, sama berlaku juga untuk garisnya, kita akan pilih warna hijau yang sama. Ini hijau sama seperti ini. Oke. Nah, sama untuk yang lain, jika ingin membeli warna untuk semuanya, kalian select semuanya, kalian tinggal pilih yang di sini lagi, pilih warna yang sesuai. Lalu kita akan memasukkan lagi informasi agar kita bisa mengetahui berapa tinggi dari sebuah diagram kita. Oke, ini kita copy paste saja semuanya dengan cara di select semua, klik Alt, drag shift ke atas. Maka kita tinggal rubah informasi yang kita butuhkan untuk membuat sebuah diagram. Ketika informasi yang sudah dimasukkan, maka kita bisa memposisikan diagramnya seperti ini ya. Ini diagram batang. Kita kali ini pakai diagram. Kalian juga bisa mewarnai yang di bagian sini juga. Ini membuat sebuah infografis kalian lebih menarik. Ini kita taruh di bawah dulu. Maka kita copy tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Kita copy, tekan tombol Alt, drag ke bawah sambil tekan tombol shift. Sama. Setelah seperti ini kita akan memasukkan. Nah, setelah kita membuat lembar kerja nih, setelah kita membuat isi, setelah kita membuat judul, setelah kita membuat diagram, maka kita akan memasukkan gambar-gambar yang mendukung. Lalu kita akan mengambil aset lagi, kita ambil aset peta. Kita akan memasukkan peta ini menjadi suatu seperti brush tool atau enggak biasanya namanya watermark. Watermark itu ada di dalam sebuah lembar kerja biasanya. Nah, ini kita masukkan ke belakang. Nah, ini kan menutupi yang namanya diagram kita tadi. Agar dia tidak menutupi lembar kerja, kita akan taruh dia di belakang dengan cara klik arrange, lalu kita bawa dia ke belakang, send to back. Maka dia akan ke belakang. Karena mapnya ini di belakang dan dia itu cuma sebagai watermark, kita akan mengurangi opacity-nya sedikit. Ulangi ya sekitar 35%. Nah, setelah itu kita besarkan sedikit biar di tengah seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan aset Bapak Bupati sama Bapak Wakil Bupati Negeri Hilir. Caranya dengan klik dua-duanya, lalu kita drag atau select, kita bawa ke lembar kerja kita, maka keluarlah gambarnya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini kita akan memasukkan, memposisikan lebih tepatnya gambar Bapak Bupati sama Bapak Wakil Bupati sini. Nah, karena Bapak Wakil Bupati ini badannya menghadap sedikit ke kanan, kita akan merefleksnya ke sebelah kiri dengan cara klik kanan, maka klik transform, transform itu kita pilih refleks, klik refleksnya. Nah, kalau misalnya klik vertikal bukan horizontal. Kalau horizontal dia bakalan ke atas, klik vertikal lalu klik OK. Nah, ini gambarnya dia lebih ke kanan, jadi seakan-akan gambarnya itu lebih balance. Nah, jika infografis kalian atau diagram kalian ini tertutup oleh fotonya, maka lebih baik fotonya sedikit dikebawahkan atau dipinggirkan supaya tidak menghalangi infografis kalian. Jika tidak, infografis kalian bisa kalian pindahkan ke atas. Setelah seperti ini,
kita akan memasukkan sumber. Ini sumber, kita akan membuat sebuah rectangle tool lagi. Kita akan membuat sebuah kotak seperti ini. Kita akan memasukkan teks di dalamnya, sumber. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan informasi nama bupati kita. Kita buat shape tool lagi, rectangle tool. Kita drag seperti ini. Begitu juga dengan Bapak Samsudin Nursi, kita copy saja shape tool yang ini, kita copy, terus kita pakai reflection seperti tadi, transform, reflection. Nah, ini kita pakai yang vertikal, bukan yang angle ya. Oke, kita bawa di ke pinggir seperti ini. Nah, terus kita klik, kita bikin namanya dengan cara tadi type tool, klik di sini, kita buat namanya. Setelah kita membuat seperti ini, nah, masih ada ruangan kosong. Jika ada ruangan kosong seperti ini, kita bisa membuat yang namanya bentuk-bentuk atau lekukan. Nah, yang kita pakai pen tool. Klik di sini, kita klik di sini sambil ditahan, tarik ke bawah. Nah, ini bisa sebagai penghias. Nah, ini kalian bisa belajar lagi tentang cara penggunaan pen tool di YouTube atau di platform lain. Ini objek ini di belakangnya gambar, lalu kita taruh dia ke belakang. Cara send to back di arrange. Nah, copy ke sebelah, kita transform, reflect, vertikal. Oke. Beginilah kira-kira cara pembuatan infografis di aplikasi Adobe Illustrator. Setelah kita menyelesaikannya, kita akan menyimpannya. Caranya, kita klik file, save as. Nah, ini kita simpan infografis. Klik save. Nah, ignore aja ini, jangan dirubah apapun. Nah, klik OK saja, maka dia akan berubah seperti ini. Ini artinya lembar kerja kalian atau dokumen kalian sudah tersimpan. Gimana cara kita untuk menjadikan lembar kerja ini menjadi sebuah gambar? Klik file, export, export as, pilih JPG untuk menjadi sebuah gambar. Klik use artboard, klik export high resolution. Oke. Nah, maka gambar kalian sudah tersimpan di dokumen kalian. Baiklah, begitulah cara untuk membuat sebuah infografis di Adobe Illustrator. Gimana? Mudah kan? Jika dalam pembelajaran ini teorinya ataupun materinya terlalu cepat, Anda bisa mengulang video ini kembali supaya Anda bisa terus berlatih sehingga semua yang dikerjakan akan terasa gampang. Sekian dari saya, ini adalah materi tentang infografis, apa itu infografis dan cara pembuatannya seperti apa, dengan tema ketenaga kerjaan di Indra Gili Hilir. Sekian dari saya teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.